Pues somos millones respetando a Materno, kinder, escuelas, colegios. El tigre, yo lo reconozco, yo lo respeto, yo respeto la clase. Ada sebuah negara di Amerika Selatan yang tidak banyak diketahui orang. Nama negara ini, yang berbentuk seperti garis tipis panjang di garis barat benua ini, adalah Chili. Ini adalah tempat dengan luas permukaan 756.000 km persegi, rumah bagi 20 juta orang, di mana orang-orangnya berbicara dalam bahasa Spanyol. Jika kita membandingkan luas daratannya dengan negara lain di dunia, kita dapat mengatakan bahwa luas daratannya kurang lebih sama dengan Turki. Dalam video ini, kita akan melihat lebih dalam tentang negara Chili yang sering diberitakan dan mencoba untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana orang-orang hidup di sana. Melihat peta Chili, kita dapat memperkirakan bahwa mereka memiliki salah satu peta paling menarik di dunia. Seseorang yang tinggal di sana harus bergerak hampir secara konstan ke arah utara dan selatan. Oleh karena itu, Chili memiliki peta tersempit dan terpanjang di planet ini. Panjangnya 4.300 km dan lebarnya hanya 240 km. Detail yang menarik tentang negara ini adalah bahwa bagian paling selatan negara ini, bersama dengan Ushuaia di Argentina, merupakan bagian tanah yang paling dekat dengan Antartika. Ada rumor yang mengatakan bahwa negara ini tidak seperti negara Amerika Latin lainnya. Mereka bahkan menyebutnya sebagai Amerika Serikat dari Amerika Selatan. Hal ini dikarenakan warga Chili suka menjalani kehidupan yang individualis dan subjektif, sama seperti warga Amerika Serikat. Dalam hal pendapatan, fakta bahwa orang-orang memiliki pendapatan bulanan minimum $500 menempatkan mereka di atas negara-negara lain di Amerika Selatan. Pendapatan bulanan rata-rata orang yang terampil di negara ini dapat dengan mudah mencapai $2.000. Negara ini juga merupakan salah satu dari 3 negara paling tidak korup di antara negara-negara Amerika Selatan lainnya, dan termasuk salah satu dari 2 negara teraman di benua ini bersama dengan Uruguay oleh banyak perusahaan riset. Selain itu, ketika Anda pergi ke sana, Anda akan sering melihat wajah dan tubuh orang-orang yang dilapisi tabir surya. Ini karena keluar rumah tanpa tabir surya sangat berbahaya bagi tubuh. Ada juga masalah besar di negara ini, yaitu banyak kaum minoritas yang lama-kelamaan menjadi mayoritas di sana. Chili mengalami krisis migran besar-besaran yang berdampak langsung pada ekonomi dan keamanan di sana. Mereka menerima paling banyak imigran dari Bolivia dan Venezuela, negara yang penuh dengan korupsi yang ekonominya tidak pernah pulih. Negara ini juga memiliki dampak langsung pada kehidupan masyarakat dalam hal bencana alam. Chili adalah negara gempa dan getaran kuat terjadi di bawah laut. Sebagai pengingat, pada tahun 1990, negara ini mengalami gempa bumi yang mengubah poros bumi. Gempa bumi Valdivia merupakan gempa bumi terbesar di dunia dengan kekuatan 9,4 SR menurut beberapa sumber dan 9,6 SR menurut sumber lainnya. Tsunami yang ditimbulkan oleh gempa bumi ini yang berlangsung sekitar 10 menit bahkan berdampak pada Jepang, Filipina, dan Selandia Baru. Dikatakan bahwa 50 orang tewas dan lebih dari 3.000 orang terluka akibat gempa ini, namun angka pastinya belum jelas. Chili sangat luas sehingga memiliki permukaan yang kontras. Negara ini memiliki gletser Antartika dan gurun terkering di dunia, Atacama. Invasi Spanyol pertama ke Chili dimulai pada abad ke-14. Setelah 300 tahun dijajah Spanyol, Chili memperoleh kemerdekaannya pada abad ke-19 dan mencoba untuk berkembang berkat cadangan mineral yang tinggi seperti tembaga. Sebagai contoh, baterai dari hampir semua kamera, ponsel, dan komputer saat ini dibuat dengan baterai litium. Asal sebenarnya dari mineral ini adalah Chili. Saat ini operasi pertambangan besar di Chili dijalankan oleh perusahaan-perusahaan dari Kanada dan Amerika Serikat yang telah menginvestasikan miliaran dolar di sana.
Kekuatan ekonomi Chili tidak memungkinkan untuk mengekstraksi mineral-mineral ini secara langsung, sehingga perusahaan-perusahaan asing diberikan hak untuk mengoperasikan tambang melalui tender. Pada tahun 1970, Presiden Salvador Allende, pemimpin gerakan kiri, mengalami kudeta militer hanya 3 tahun kemudian, dan negara ini diperintah selama 17 tahun oleh diktator baru, Jenderal Augusto Pinochet, dengan pendekatan yang berpusat di kanan. Karena hilangnya nyawa dan harta benda yang diderita oleh banyak orang Chili yang tidak bersalah pada saat itu, penduduk setempat saat ini enggan membicarakan masa lalu mereka dan mengingat penderitaan mereka. Setelah kita mengenal negara ini secara umum, mari kita cari tahu bagaimana 20 juta orang di sini akan hidup di tahun 2024. Jika Anda ingin pergi ke Chili, tempat pertama yang mungkin akan Anda singgahi adalah Santiago, ibu kotanya. Jika Anda pergi ke sana untuk waktu yang lama, sangat sulit untuk bertahan hidup dengan bahasa Inggris di negara yang hampir semua orang di negara ini berbicara bahasa Spanyol. Oleh karena itu, Anda perlu belajar bahasa Spanyol. Jika Anda berpikir bahwa warga setiap negara di Amerika Selatan memiliki kepribadian yang sama, Anda mungkin akan terkejut saat berada di Chili. Orang-orang Chili sangat berorientasi pada aturan, taat hukum, dan bertindak sesuai dengan disiplin Jerman. Mereka yang pernah ke sana dan mengalami hal ini bahkan mengatakan bahwa orang-orang Chili sama sekali bukan orang Latin. Mereka yang mengetahui kehidupan di negara ini melihat orang-orang Chili seperti orang Eropa. Sebagai contoh, tidak ada kerumunan orang di hampir setiap jalan atau jalan raya seperti di Brasil dan Argentina, dan negara ini sangat sepi dan tenang untuk sebuah negara Amerika Latin. Meskipun demikian, tidak benar jika dikatakan bahwa Santiago, ibu kota negara ini, sangat aman. Sebagai contoh, Anda mungkin akan melihat beberapa gadis muda di jalan mencari pelanggan atau teman. Kehidupan malam di negara ini sangat meriah, dan jika Anda adalah orang yang menjaga diri sendiri, Anda bisa menemukan wanita yang cocok untuk Anda di malam hari di Chili. Khususnya untuk pria muda dengan uang yang datang ke negara ini dari luar negeri, bertemu dengan wanita Chili dan menjalin hubungan dapat berkembang dengan cepat. Di sisi lain, para pemuda Chili memilih tempat di tempat-tempat yang ramai dan mencoba mencari uang dari menari di jalanan. Jika Anda berkulit putih dan berwajah Eropa, beberapa orang yang bermaksud baik mungkin akan memberikan saran seperti menyembunyikan kamera dan ponsel Anda. Ketika Anda berbicara dengan patriot lokal Chili, mereka akan memberitahu Anda bahwa pencurian, perampokan, menghisap ganja, dan minum-minum di tengah jalan di ibu kota dilakukan oleh para imigran. Mereka sangat kesal dengan migrasi orang-orang Haiti dan Venezuela. Memang, ada banyak sekali tunawisma dan pengemis di ibu kota, dan mereka adalah orang-orang yang mungkin masuk ke negara ini secara ilegal. Ibu kota Santiago adalah rumah bagi hampir sepertiga populasi Chili, lebih dari 6 juta orang. Untuk alasan ini, sementara bagian tengah kota sebagian besar dihuni oleh kelas menengah dan orang miskin, ketika Anda bergerak dari pusat kota ke daerah pegunungan, rasio oksigen meningkat dan Anda memasuki daerah-daerah kaya di negara ini. Sebagai contoh, jika seseorang yang tinggal di Chili ingin mengajak seorang teman dari luar negeri berkeliling ibu kota, mereka ragu untuk membawa mereka ke pusat kota. Satu jalan di pusat kota bisa jadi sangat bersih dan rapi, sementara di jalan lain orang bisa melihat kekacauan, kekumuhan, dan polusi. Baru-baru ini, orang-orang yang melarikan diri dari negara Karibia, Haiti, berlindung di Chili dan membangun gubuk-gubuk di bawah jembatan dan di tepi taman di tengah kota, sehingga mengganggu tatanan kota Santiago. Anehnya, meskipun para migran membangun rumah-rumah ilegal di tengah-tengah ibu kota, pemerintah Chili tidak memberikan sanksi tegas terhadap mereka dan mengikuti kebijakan yang pasif. Menurut Institut Statistik Nasional, jumlah migran di Chili meningkat 4 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Menurut berbagai perkiraan, 3 juta orang meninggalkan Venezuela setelah kematian pemimpin Venezuela Hugo Chavez, dan sekitar 500.000 diantaranya pindah ke Chili dan tidak pernah kembali. Penduduk setempat kadang-kadang mengorganisir protes massal di jalanan yang menyerukan deportasi para migran, namun sejauh ini tidak berhasil. Meskipun para migran berasal dari latar belakang etnis yang sama dengan penduduk asli Chili, mereka tidak diinginkan karena mengurangi kualitas hidup di negara ini.
Ketika Anda berada di sana, salah satu cara termudah untuk mengetahui apakah seseorang adalah ekspatriat atau orang Chili adalah dengan mengamati perilaku mereka. Jika orang tersebut tenang dan berpendidikan, kemungkinan besar mereka adalah warga negara Chili dan mereka akan bercerita tentang Chili dengan bangga. Penduduk setempat juga sangat individualis dan dalam hal ini mereka meniru warga Amerika Serikat. Misalnya, jika Anda membutuhkan garam, tetangga Chili Anda mungkin tidak suka jika Anda mengetuk pintunya dan mengganggunya dan mungkin menyarankan Anda untuk pergi ke supermarket. Berbicara tentang supermarket, Anda harus tahu bahwa orang-orang Chili memiliki mentalitas yang sangat kapitalis dibandingkan dengan negara-negara Amerika Selatan lainnya. Misalnya, di tempat-tempat seperti Kolombia atau Argentina, orang-orang lebih menekankan hubungan intim dan persahabatan daripada uang. Namun di negara ini, orang-orangnya sangat individualis dan ekonom yang kuat, jadi uang sangat penting bagi mereka. Selain itu, harga di supermarket dan restoran sangat mahal. Anda mungkin harus membayar $150 untuk makan siang normal untuk 2 orang di teras restoran yang menghadap ke laut. Jika penghasilan dari pekerjaan Anda di negara ini kurang dari $2.000 per bulan, Anda akan menjalani kehidupan yang pas-pasan. Namun, jika Anda adalah seorang ahli dalam bidang yang Anda tekuni, orang-orang yang memiliki keahlian sangat dihargai di Chili. Karena negara ini terletak di salah satu bagian dunia yang ekstrim, dan di negara seperti itu mungkin tidak mudah untuk menemukan orang yang ahli dalam segala hal. Orang Chili mempercayai orang-orang yang bekerja keras dan melakukan pekerjaan mereka dengan baik dalam waktu singkat. Masalah lain Chili selain migran adalah wilayah Antartika yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka pendek. Fakta bahwa Argentina dan Chili adalah 2 negara yang paling dekat dengan Antartika dapat membuat mereka mengklaim wilayah itu jika terjadi perubahan iklim di masa depan. Ada juga masalah Inggris. Karena tepat di sebelah kedua negara ini terdapat Kepulauan Falkland dan Inggris menguasai pulau ini, teman-teman. Situasi di Falklands sangat penting bagi Inggris karena Antartika bukan wilayah siapa-siapa saat ini, dan suatu hari nanti Inggris bisa saja terlibat dalam perebutan wilayah yang tertutup gletser itu. Keindahannya adalah bahwa orang Argentina dan Chili ketika mereka bosan dengan kerumunan orang dan kekacauan kehidupan sehari-hari di negara mereka, melakukan perjalanan ke selatan dan menikmati kedamaian dan ketenangan hutan belantara yang belum tersentuh ini, yang paling dekat dengan Antartika. Wilayah Patagonia yang dibatasi oleh pegunungan Andes yang putih merupakan padang gurun yang sunyi dan hampir tidak ada pohon yang tumbuh. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Argentina dan Chili memiliki alam dan peta yang mirip. Di kedua negara, orang melakukan perjalanan bolak-balik antara utara dan selatan, dan orang-orang dari kedua negara tahu banyak tentang satu sama lain. Saat ini orang Argentina tidak menganggap Chili si mandulu. Menurut pemandu, di Chili Anda bisa saja tiba-tiba dirampok, atau bahkan memarkir mobil Anda di sisi hotel, hanya untuk mendapati kaca jendelanya pecah. Kereta bawah tanah di ibu kota bersih dan terawat dengan baik, sesuai dengan profil negara maju. Namun, bagian dalam kereta bawah tanah seringkali penuh sesak, dan orang-orang berdesakan. Ada banyak penjual makanan kaki lima di ibu kota. Mereka biasanya berkulit gelap dan berambut hitam. Salah satu hal yang paling populer yang dilakukan orang di ibu kota Santiago adalah mendaki gunung di pegunungan negara ini. Warga Chili yang merasa ibu kotanya penuh sesak dan tidak aman menemukan ketenangan dan kedamaian dengan mendaki gunung. Mendaki gunung sangat populer di negara ini sehingga penduduk setempat bahkan memiliki lelucon tentangnya. Mereka mengatakan bahwa jika pria yang Anda sukai mengajak Anda mendaki gunung pada kencan pertama, Anda tidak boleh pergi. Negara ini memiliki begitu banyak medan yang berat sehingga banyak jalan menuju kota dibangun di kaki pegunungan. Bagi orang-orang di Chili, Tinder adalah alat kencan yang hebat. Orang-orang yang tidak saling mengenal lebih suka bertemu di Tinder atau Instagram. Atau mereka yang lebih berani mencoba bertemu orang baru di bar dan tempat musik live. Usia di mana kaum muda meninggalkan rumah keluarga mirip dengan negara-negara Amerika Latin lainnya. Kebanyakan orang menjalani kehidupan yang berorientasi pada keluarga hingga usia 30 tahun. Setelah itu mereka ingin menetap di rumah terpisah dan memulai sebuah keluarga.
Meskipun orang Chili sangat menyukai tempat tinggal individu, tingginya biaya sewa di negara ini mendorong mereka untuk tinggal bersama keluarga sampai mereka dewasa. Karena apartemen di ibu kota tidak terlalu murah dan rata-rata sewa bulanan untuk apartemen yang dekat dengan pusat kota dengan mudah mencapai $500 AIS. Harga sewa ini bisa mencapai $500. Di kota-kota kecil di negara ini, Anda bisa menemukan apartemen yang disewakan dengan harga rata-rata $300 AIS per bulan. Ada juga perjanjian sewa rumah di Chili yang mengharuskan Anda untuk memiliki gaji minimal 3 kali lipat dari harga sewa rumah yang akan Anda sewa. Sebagai contoh, jika Anda akan menyewa rumah seharga $500 per bulan, Anda harus memiliki pendapatan bersih minimal $1.500. Orang yang berusia di bawah 30 tahun tidak ingin memiliki anak karena kondisi kehidupan yang sulit. Jika Anda melihat pasangan yang membawa bayi di jalan, Anda akan melihat bahwa orang tua mereka berusia di atas 30 tahun. Dalam hal jumlah anak, orang Chili berhenti setelah anak kedua dan tidak memiliki anak lagi. Alasannya sekali lagi bukan karena budaya, melainkan ekonomi. Orang-orang tidak ingin memiliki terlalu banyak anak dan mengurangi kualitas hidup dan daya beli mereka. Selain itu, orang Chili tidak menikmati kesenangan dan pesta alkohol tanpa batas seperti di Argentina dan Kolombia. Meskipun kita tidak bisa mengatakan bahwa orang-orang tidak minum sama sekali, mereka minum alkohol dalam jumlah terbatas dan menikmatinya dengan cara yang terkendali. Di jalan-jalan dan di tempat-tempat umum, Anda akan melihat bahwa di Chili, Anda dapat merokok di mana saja. Tidak ada larangan merokok dan tidak ada hukuman untuk merokok di dalam ruangan. Jika Anda merekam seseorang di jalan dan mereka menyadari bahwa Anda sedang merekam mereka, beberapa dari mereka mungkin akan meminta uang kepada Anda. Dan orang-orang ini mungkin adalah orang-orang berpenghasilan rendah yang bermigrasi ke sana. Bahkan, jika Anda berjalan-jalan di gang-gang terpencil, pengendara sepeda motor yang lewat bisa saja membawa kabur tas dan ponsel Anda. Negara ini tidak terlalu populer sebagai tujuan wisata dan alasan yang paling jelas untuk tidak melihat banyak konten tentang Chili adalah karena negara ini semakin tidak aman selama bertahun-tahun. Di negara-negara seperti itu, Anda bisa saja tiba-tiba diperas dengan sangat mudah oleh seseorang secara tiba-tiba dan Anda bisa menjadi korban. Karena alasan ini, warga Chili tidak banyak keluar di malam hari sepulang kerja atau sekolah dan tidak membawa banyak barang berharga. Setelah gelap, mereka kembali ke rumah dan lebih memilih untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Warga Chili yang kaya lebih suka tinggal di kompleks apartemen dengan gerbang listrik agar merasa aman di rumah mereka. Dan ketika menyewa apartemen, mereka memilih apartemen berdasarkan status keamanannya, bukan kelapangannya. Situasi serupa juga terjadi di villa-villa dan rumah-rumah terpisah di negara ini, yang dikelilingi oleh tembok-tembok tinggi yang tebal. Orang-orang di negara ini cenderung tidak banyak bicara dengan orang asing. Jika Anda pindah ke Chili dan ingin membangun jaringan dengan penduduk setempat, Anda mungkin harus bekerja keras untuk mendapatkan kepercayaan. Misalnya, saat Anda naik taksi di Argentina, Anda bisa berbicara dengan sopir taksi tentang banyak topik dalam waktu 5 menit. Mungkin topiknya akan mengarah ke topik dan percakapan akan berlarut-larut. Namun, saat Anda naik taksi di Chili, satu-satunya kalimat yang mungkin Anda dengar dari sopir taksi adalah menyapa. Dia akan mengatakan itu karena sopan santun, bukan karena dia ingin berbicara dengan Anda. Karena alasan ini, kita dapat mengatakan bahwa Chili adalah negara yang semi tertutup. Penting juga untuk mengetahui dengan jelas tentang Chili bahwa segala sesuatu di negara ini terkait dengan status sosial Anda. Misalnya, sekolah mana yang anak Anda masuki, atau apartemen mana di lingkungan tempat Anda tinggal secara langsung memberitahu Anda tentang status sosial Anda. Status sosial Anda juga memberi Anda kehormatan. Bahkan diperkirakan bahwa orang-orang terkaya di negara ini saat ini adalah mereka yang memperoleh kekayaan selama masa kediktatoran. Karena begitu banyak orang yang disakiti selama masa kediktatoran, orang-orang juga memiliki sikap dingin terhadap mereka yang mengambil keuntungan dari masa-masa itu. Mereka bahkan memiliki pepatah yang terkenal, "Sebuah negara tanpa ingatan adalah negara tanpa masa depan."
Anda juga dapat melihat orang-orang Eropa di negara ini, baik orang Italia maupun Spanyol, dikenal berinvestasi di negara ini dengan membeli rumah murah di Chili. Perlu dicatat bahwa pensiunan pegawai negeri dari Amerika Serikat atau Kanada juga datang ke sini untuk hidup lebih murah di negara ini. Tentu saja hidup murah bukanlah satu-satunya alasan mengapa orang Eropa dan masyarakat berduit lainnya ingin datang ke negara ini. Terutama warga negara AI dan pria Kanada menemukan kehangatan dan ketulusan dalam diri wanita Latin yang tidak dapat mereka temukan di negara mereka sendiri. Wanita Latin dikenal sebagai sosok yang tulus mencintai dan posesif terhadap pria yang bersama mereka. Mereka juga menyenangkan dan penuh dengan kehidupan. Oleh karena itu, pria Eropa mulai tertarik dan menjalin kehidupan dengan wanita Amerika Latin daripada menikahi wanita yang dingin di negara mereka sendiri. Meskipun secara fisik wanita Chili mirip dengan wanita Amerika Latin, mereka memiliki ciri khas yang lebih menghargai kesopanan dan gaya. Sebagai contoh, jika Anda meminta seorang wanita Chili untuk memasak untuk Anda harus mengekspresikan diri Anda dengan sangat sopan. Selain itu, jika Anda adalah orang yang tidak berpendidikan dan buta huruf, Anda mungkin hanya memiliki sedikit kesempatan dengan wanita Chili. Wanita Chili yang memiliki karakteristik lebih tinggi dibandingkan negara Amerika Latin lainnya, tidak merasa berkewajiban untuk menuruti pria kaya karena mereka sering kali memiliki kekuatan ekonomi. Setidaknya begitulah cara pemandu menggambarkan mereka. Sebagai rangkuman, Chili adalah negara yang membujur dengan cuaca yang sebagian besar cerah. Jika Anda mencari semua jenis iklim di suatu negara, Anda dapat melakukan perjalanan antara utara dan selatan, menikmati musim dingin di selatan dan iklim hangat di utara. Atau Anda bisa memilih untuk tinggal di pusat negara, seperti ibu kota Santiago. Sekali lagi, jika Anda memilih negara pesisir untuk tinggal, Anda akan menemukan banyak hidangan makanan laut di Chili. Konsep makanan adalah hal yang sakral bagi masyarakat Chili. Seperti di seluruh Amerika Latin, mereka lebih menyukai porsi besar. Panduan ini bahkan menyebutkan bahwa beberapa keluarga memiliki grup WhatsApp untuk mendiskusikan makanan yang akan mereka makan hari ini. Masyarakat Chili mendiskusikan makanan yang akan mereka makan hari itu di grup WhatsApp. Alasan terbesar mengapa orang-orang individualis ini mengadakan pertemuan keluarga di sekitar meja makan juga didasarkan pada makanan. Mereka makan sering dan berlimpah. Jadi masalah terkait obesitas di negara ini, jika orang tua menderita obesitas, kemungkinan besar anak mereka juga menderita obesitas karena mereka mulai memberi makan anak-anak mereka apa yang mereka makan. Orang Chili minum banyak cola dan makan banyak keripik. Mereka makan makanan berlemak dan bergula yang berdampak langsung pada berat badan mereka. Khususnya di ibu kota, terdapat restoran cepat saji bergaya McDonald's di mana-mana. Dan restoran-restoran ini merupakan salah satu restoran terlaris di kota ini. Orang-orang bahkan bisa mengantre di depan pintu restoran cepat saji. Bahkan jika Anda tidak memiliki bisnis di negara ini, Anda bisa membuka kios alpukat dan menjualnya. Karena konon, alpukat terlezat dan alami di Amerika Selatan ditanam di negara ini. Bagi mereka yang berpikir untuk memulai bisnis di negara ini, harus dikatakan bahwa mereka tidak memiliki sistem pajak yang terlalu tinggi. Sebagai contoh, seseorang yang berpenghasilan antara $25.000 hingga $42.000 per tahun di negara ini hanya membayar pajak penghasilan sebesar 8%. Mereka yang berpenghasilan antara $42.000 dan $58.000 membayar 13,5%. Seseorang yang berpenghasilan lebih dari $100.000 setahun membayar pajak 35%. Ini berarti Anda akan membayar tarif pajak rata-rata antara 20% dan 30% tergantung pada pendapatan tahunan Anda. Ini merupakan tarif pajak yang sangat dapat diterima dibandingkan dengan banyak negara di seluruh dunia. Sisi negatifnya, Anda mungkin tidak melihat kesatuan budaya di ibu kota. Kota ini sangat tidak teratur dan tidak ada persatuan dalam masyarakat. Orang-orang mengekspresikan ide, pemikiran, dan selera artistik mereka dengan membuat karya seni di alun-alun kota. Meskipun mereka adalah salah satu dari dua ekonomi terbesar di Amerika Selatan, kehidupan di sana sangat mahal dan Anda mungkin tidak akan bisa menyisihkan uang dan menabung untuk diri sendiri dengan gaji yang akan Anda terima di sana.
Status sosial sangat penting di negara ini, jadi ketika mereka mempekerjakan Anda, mereka akan melihat secara detail etnis, kebangsaan, dan kualitas hidup Anda. Jika bosnya adalah seorang ultranasionalis, dia mungkin tidak akan mempekerjakan Anda. Untuk memberikan tanda kurung tambahan pada rokok, Anda dapat melihat rokok di tangan hampir semua orang di jalan dan di kafe. Orang-orang di Chili merokok sangat banyak. Ini adalah negara di mana lebih banyak orang yang merokok daripada minum alkohol. Selain merokok, ada banyak sekali dokter di negara ini, dan jika Anda ingin membuat janji dengan dokter, Anda mungkin harus mengantri selama 2 bulan. Tidak pernah turun hujan di Gurun Atacama di bagian utara negara ini. Karena alasan ini, gurun ini merupakan gurun terkering di dunia. Sementara negara-negara Arab pun bisa kebanjiran hari ini. Tanah di Chili ini tidak pernah melihat air. Meskipun demikian, sekitar 1 juta orang tinggal di tanah tandus di bagian utara negara ini. Kelembabannya tepat 0% dan tidak mudah bagi orang untuk menemukan air di sini. Negara mencoba menciptakan kelembapan secara artifisial di wilayah ini untuk memenuhi kebutuhan air. Tempat ini juga merupakan salah satu tempat paling produktif untuk mengamati bintang karena letaknya yang tinggi di atas laut. Tidak ada curah hujan dan langit yang cerah. 2 dari 3 teleskop terkuat yang pernah dibuat dikatakan telah diuji dan dibangun di Atacama. Kemungkinan besar sebagian besar pengamatan ruang angkasa dalam waktu dekat akan terus dilakukan dari wilayah ini. Sudah ada banyak observatorium ruang angkasa di wilayah ini. Lanskap gersang juga merupakan salah satu daya tarik wisata utama di negara ini. Satu-satunya spesies yang bisa Anda lihat di Atacama adalah burung flamingo yang berkunjung dari waktu ke waktu. Sekian dulu tentang Chili di tahun 2024. Selamat tinggal.